dari 7 bahan peledak tadi yang sudah meledak adalah 4, tersisa 3. Apakah ini kaitannya dengan bullying juga? Mungkin ada. Anak saya ini ditulis di situ minta diusut secepat mungkin. Seperti itu. Sore ini Polda Metro Jaya akan mengumumkan hasil pengusutan dari ledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Apa saja yang harus diungkap dalam keterangan pers ini dan bagaimana pendampingan yang dilakukan terhadap korban ledakan. Kita berbincang dengan Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah. Selamat petang, Bu Margaret. Selamat sore, Mbak. Ya, Bu Margaret, informasinya Anda saat ini sedang dalam perjalanan ya Bu, menuju ke Polda? Iya, betul Mbak. Oke, jelang konferensi pers yang akan digelar sore ini. Ibu, apa informasi yang paling terbaru dari hasil pendalaman KPAI dalam kasus ini, Bu? Kalau berkaitan dengan pendalaman, kaitannya dengan motif, kaitannya dengan bagaimana kemudian aksi ini bisa dilakukan oleh anak terduga pelaku, saya kira itu lebih menjadi kewenangan dari pihak kepolisian ya Mbak. Jadi kami betul-betul memberikan ruang penuh kepada pihak kepolisian. Kami hanya memastikan bahwa karena anak terduga pelaku ini masih berusia anak, tentu seluruh proses dan tahapan ini tentu harus memiliki perspektif anak dan tentu juga harus merujuk kepada peraturan perundangan yang ada, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena tentu anak terduga pelaku ini masuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum. Begitu sih Mbak. Oke. Kalau yang selain di luar anak terduga pelaku, tentu KPAI memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban dari peristiwa ledakan kemarin itu mendapatkan pemenuhan kaitannya dengan penanganan medis bagi anak-anak yang mengalami luka dan tentu pendampingan psikologis kepada seluruh anak di sekolah SMKN 72 tidak hanya terbatas pada anak-anak korban yang mengalami luka. Dan alhamdulillah kemarin KPAI juga sudah melakukan pengawasan secara langsung ke sekolah, kemudian ke 3 rumah sakit yang masih ada anak yang dirawat di sana. Dan alhamdulillah proses pendampingan psikologis kemarin juga sudah dilangsungkan di hari Senin kepada seluruh anak, kepada orang tua, dan juga kepada para guru secara offline. Kalau kepada anak dan orang tua dilakukan secara online, dan juga melibatkan anak-anak yang dirawat di rumah sakit, meskipun sebagian yang sedang pada saat itu dilakukan tindakan tidak bisa mengikuti pendampingan psikologis secara daring. Oke, baik. Bagaimana dengan kondisi anak terduga pelaku ini, Bu? Tentu kondisi anak terduga pelaku kan kemarin diinformasikan bahwa pada saat awal terjadi peristiwa kan yang bersangkutan sempat mengalami kondisi kritis dan kemudian dilakukan operasi. Dan alhamdulillah kemarin hari Sabtu ketika KPAI melakukan kunjungan ke sana, kondisi yang bersangkutan sudah mulai membaik, tapi tentu masih fokus pada penanganan medis ya untuk pemulihan lebih lanjut, dan untuk kemudian mungkin kondisinya masih belum cukup siap untuk dilakukan pendalaman, itu saya kira ya. Tapi tentu saat ini anak terduga pelaku juga masih dalam kondisi penanganan medis. Artinya belum sempat bertemu ataupun berbincang begitu dengan anak terduga pelaku ya, Bu? Sempat bertemu dan sedikit berbincang, sekedar memberikan penguatan karena tentu belum tentu bisa dilakukan pendalaman. Oke, kalau begitu. Untuk pendampingan yang diberikan kepada semua anak ya, anak yang berhadapan dengan hukum, kemudian anak-anak yang juga jadi korban dalam insiden ini. Asesmen awalnya apa saja, Bu? Tentu yang pertama ya, sebenarnya kan
proses sampai dilakukan aktivitas dan giat pendampingan psikologis pada hari Senin itu juga berdasarkan dari hasil rapat koordinasi yang digelar oleh dinas di Pemprov DKI dengan melibatkan ada KPPA di sana, ada Kemendikbudrismen, ada juga KPAI, bahkan Bu Menteri PPPA juga sempat memberikan arahan pada saat rapat koordinasi di situ, yang intinya bahwa semua berharap kegiatan belajar segera bisa dilangsungkan tentu, tapi dalam kondisi yang belum bisa seperti pada saat normal karena masih dalam situasi darurat, dan yang urgen kemudian adalah memberikan pendampingan psikologis, maka kemudian diputuskan hari Senin itu dilakukan proses pendampingan psikologis yang tentu itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berkompeten dalam hal ini ya. Dan informasinya kemarin HIMSI, kemudian juga saya sempat juga bertanya kepada anak-anak yang masih dirawat di rumah sakit, pendampingan psikologis juga dilakukan secara langsung oleh psikolog dari Polri, kemudian juga dari PPA Provinsi DKI Jakarta juga ikut menjadi bagian. Dan kemarin memang baru dilaksanakan secara daring, dan pada anak yang memang memerlukan pendampingan lebih khusus dibuka ruang untuk bisa meminta pendampingan psikologis secara khusus. Oke, tapi asesmen awal Bu yang dilakukan oleh KPAI terhadap anak-anak yang jadi korban ini hasilnya apa Bu? Mereka mengalami trauma kah atau belum bisa diajak bicara kah setelah insiden ini? Alhamdulillah kemarin pada saat kebetulan kan hari Jumat malam saya berkunjung ke Rumah Sakit Islam, hari Sabtu juga saya berkunjung ke sana, kemudian hari Senin kemarin saya bersama dengan teman-teman dari KPAI itu berkunjung ke Rumah Sakit Pertamina, kemudian ke Rumah Sakit Yarsi, ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Alhamdulillah menurut saya anak-anak ini mengalami perkembangan yang luar biasa ya, secara fisik kondisinya sebagian besar itu sudah membaik gitu ya. Kalau di Rumah Sakit Yarsi itu hampir semuanya mengalami gangguan pendengaran, tapi kalau secara fisik itu bisa dikatakan baik. Kemudian di Rumah Sakit Pertamina Jaya juga sama. Kemudian di rumah sakit yang agak berat memang di Rumah Sakit Islam. Nah, kalau kami berbincang-bincang dengan anak-anak, ya alhamdulillah anak-anak cukup happy kalau saya lihat, dalam artian tidak seperti sedang susah dan lain sebagainya. Kami sempat bertanya apakah bisa makan, apakah bisa tidur. Bahkan pada saat saya berkunjung di Rumah Sakit Yarsi itu ada anak yang sebenarnya kamarnya nggak di situ, tapi dia sudah sudah mulai ngumpul-ngumpul dengan teman-temannya. Ya, ini menunjukkan juga saya kira perkembangan psikologis yang luar biasa, meskipun ada 1-2 lah yang masih masih pendiam gitu, tapi ketika ditanya mengaku bisa tidur dan bisa makan. Artinya ada perkembangan signifikan ya Bu ya? Ya, cukup signifikan, dan saya kira juga orang tua cukup membantu ya proses ini selain penanganan medis. Ya, ini memang melibatkan banyak pihak ya Bu. Oke, soal gangguan pendengaran tadi yang dialami oleh mayoritas korban dalam insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta ini, apakah ini kemudian berdampak pada psikologis korban? Seperti yang tadi saya sampaikan, anak-anak sih kelihatan lebih banyak yang sudah ceria ya, dan mereka mengaku ada perubahan perkembangan ke arah yang lebih baik. Misalnya awalnya agak sulit, kemudian sudah mulai bisa mendengar dengan lebih baik ketimbang dari hari Jumat pertama kali mereka dibawa. Dan di Rumah Sakit Yarsi yang tadinya ada 14 anak yang dirawat, kemarin pada saat kunjungan terakhir di hari Senin bertambah ada 5 anak yang mengakses pelayanan medis di sana, dan 3 orang kemudian dirawat inap. Jadi total sekarang ada 17. Oke. KPAI sendiri punya informasi Bu soal siapa-siapa saja saksi yang diperiksa untuk pengusutan kasus ledakan ini? Belum, kami tidak. Ya, kami seperti yang tadi saya bilang itu menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian ya. Artinya untuk saksi-saksi yang diperiksa ini termasuk mungkin ada anak tidak berkoordinasi atau berkoordinasi seperti apa dengan KPAI? Belum ada koordinasi terkait dengan itu. Tapi kemarin ketika kami berkunjung ke sekolah ya,
Kami sempat bertemu dengan guru, tentu juga pihak kepolisian kan meskipun dalam proses penyidikan ini belum bisa secara maksimal menggali dari anak terduga pelaku, tapi saya kira pihak kepolisian yang memang sudah memiliki kewenangannya lah untuk melakukan penyidikan sudah melakukan komunikasi dengan beberapa pihak yang memang dianggap bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh para penyidik ini. Misalnya mendatangi ke sekolah, begitu sih informasi yang kami yang kami dapatkan, termasuk juga ke rumah ya, sehingga kemudian bisa menemukan beberapa petunjuk bukti atau apapun itu yang menjadi note terkait dengan penyidikan ini. Ibu terakhir Ibu saat ini sedang menuju ya dalam perjalanan menuju ke Polda Metro Jaya untuk bergabung nanti dalam konferensi pers yang digelar oleh Polda Metro Jaya. Informasinya selain KPAI dan juga polisi siapa lagi yang dilibatkan dalam konferensi pers sore ini? Nah itu Mbak, saya mohon maaf sangat saya tidak mendapatkan informasi selain KPAI siapa yang diundang di dalam konferensi pers ini. Oke, baik. Kita nantikan bagaimana jalannya konferensi pers yang direncana digelar pada sore hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Ketua KPAI Margaret Aliatul Maimunah. Terima kasih Bu Margaret. Terima kasih sama-sama.